فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait jawazimul mudhari'. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya jawazim dikelompokkan menjadi beberapa golongan arif, dua, yaitu yang menjazmkan satu fi'il dan yang menjazmkan dua fi'il. Kita baru mengambil golongan yang pertama yang menjazmkan satu fi'il. Anggotanya ada berapa, Jabir? Ada 6. Apa saja? Baik. Lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amr wa du'a wa la fil nahi wa du'a. Atau kalau ingin mudah berarti apa? Lamul amr dan la nahiyah. Baik, itu penamaannya. Adapun ungkapan ad-du'a pada keduanya ini min babil adab, kalau itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun namanya pada lamul amr memang itu dia adalah lamul amr. Tapi kalau diarahkan kepada Allah maka kita katakan lamud du'a. Demikian pula nahi, la nahiyah, namanya memang ini la nahiyah yang menjazmkan satu fi'il. Tapi sebagai bentuk adab jika itu diarahkan kepada Allah maka namanya la du'aiyah. Baik. Untuk lam, bagaimana i'rabnya lam hendak ya Akbar? Lam ya'ti dzikri. Ainahu? Aina dzikri? Ifhalu. Baik. Lam ya'ti dzikri. Lam i'rabnya di sini gimana, Akbar? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ahsan. Baik, untuk nafyin wa jazmin jelas. Sekarang kenapa dinamakan harfu qalbin zikri? Kenapa lam dinamakan harfu qalbin? Baik, karena dia mengubah zaman fi'il mudhari' ke zaman madhi. Baik. Kemudian lamma. Apa i'rab dari lamma, Ali? Harfu jazmin wa nasbin, gitu. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Tayyib, berarti sama dengan lam. Terus apa bedanya antara lam dan lamma? Untuk apa, lam atau lama itu? Baik, untuk lama itu penafian yang penafiannya berlanjut sampai waktu pembicaraan. Kalau lam tidak ada kelaziman. Baik, terkadang penafian bisa berhenti sebelum waktu pembicaraan, tapi juga terkadang bisa bersambung sampai waktu pembicaraan. Kemudian perbedaan yang kedua, Aba Ahmad, antara lam dan lamma.
Nah, bahwasanya lamma ada isyarat yang menunjukkan bahwasanya perkara itu akan terjadi di waktu mendatang. Nah, ada harapan, ada isyarat, makanya pengertian dalam bahasa kita bermakna belum. Baik. Seperti misalnya seorang ditanya, kamu sudah hafal Al-Quran? Nah, baik. Kan tentunya sebagai ungkapan harapan, atau kamu hafal Al-Quran, seorang menjawabnya dengan belum, karena ada harapan, belum hafal, ada harapan di waktu mendatang dia akan menghafalnya. Maka lamma ahfaz Al-Quran al-an, aku belum menghafal Al-Quran sekarang. Jadi lamma padanya harapan, padanya isyarat nanti akan terjadi apa yang dinafikan saat ini. Baik. Demikian pula pada alam dan alamma, hanya saja di situ ada hamzah, disebut hamzah apa di sini ya hamzah? Hamzatul taqrir. Baik. Hamzatul istifham at-taqriri. Nah, sekarang kita masuk pada huruf yang ke-6, yaitu la. La nahiyah du'aiyah, atau diungkapkan di sini la fin nahi wad du'a. Qala asadis la wa hiya harfun bittifaq wa tusta'malu lin nahyi wad du'a. La, dan ini adalah huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Dan digunakan la ini untuk nahi dan doa. Wal qasdu minha talabul kaffi 'anil fi'li wa tarkih. Atau talabul kaffi, yaitu permintaan untuk menahan dari melakukan suatu perbuatan. Wa tarkih ay wa talabut tarkih, dan permintaan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Contohnya misalnya sa'ajlisu al-an, kemudian kita larang la tajlis, la tajlis, berarti bermakna apa? Kita minta agar menahan diri dari duduk, berdiri saja. Baik. Demikian pula seseorang mau makan sesuatu yang haram, maka kita katakan la ta'kul lahmal khinzir. Ini apa? Permintaan agar meninggalkan dari perbuatan makan daging babi. Ini dengan la nahiyah. Baik. Nah, terkadang diungkapkan juga dengan la du'aiyah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Wal farqu bainahuma anna an-nahya yakunu minal a'la ilal adna. Dan perbedaan antara keduanya, yaitu antara apa? La nahiyah dan la du'aiyah. Baik. Bahwasanya pelarangan untuk la nahiyah, dinamakan nahiyah ini, nahi pelarangan itu arahnya dari yang tinggi ke yang lebih rendah, yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Seorang kakak melarang adiknya, orang tua melarang anaknya, guru melarang muridnya,
Demikian pula yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ini nahi. Perhatikan catatan kaki, waqad tusta'malu la minal adna ilal a'la idza kana min babin nushi wa nahwi. Dan terkadang la ini juga la nahiyah tersebut, nahi digunakan dari arah yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi apabila itu sebagai bab nasihat dan yang semisalnya. Wa qaulihi ta'ala ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan perkataan siapa dalam ayat ini? Mujahid. Ya abati la ta'budi syaitan. Nabi Ibrahim maknanya apa? Baik, wahai ayahku, jangan engkau beribadah kepada syaitan. Anak melarang orang tuanya. Ini dinamakan nahi atau doa? Indah Abdullah. Nahi, tetap dinamakan sebagai nahi, larangan. Kenapa? Karena masuknya dalam bab apa? Nasihat. Paham Raihan? Dengar enggak? Baik. Atau pengen hujan-hujanan? Baik. Jadi terkadang dari arah yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi juga tetap dinamakan nahi apabila konteksnya sebagai nasihat. Baik. Awil mutasawiyaini fid darajah, atau apabila arahnya itu dari dua orang yang sama pada tingkatannya, sesama teman. Baik, sesama teman, sesama saudara. Yang satunya melarang, la takhaf, jangan kamu takut. Wa qaulihi ta'ala la tahzan innallaha ma'ana, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Ini dari apa? Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kenapa? Karena itu adalah ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan, jangan kamu bersedih. Baik, di Arab sekarang la tahzan innallaha ma'ana, wafa. Naam, la tahzan, la nahiyah, harfun mabniyun ala as-sukun mahalaha min al-i'rab. Baik. Tajzimu fi'lan wahidan, dia menjazmkan satu fi'il saja. Tahzan fi'il mudhari' majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Baik. Innallaha ma'ana, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama kita. Makanya jumlah innallaha ma'ana dinamakan jumlah ta'liliyah bagi alasan. Kenapa kok tidak boleh bersedih? Karena Allah bersama kita. Untuk apa kita bersedih? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita, tidak perlu bersedih. Wa inna wasmuha wa dharfu muta'alliqun bimahdhuf khabaruha. Wasidlaluna bil ayah min babi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma akhrajah wa illa fala syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'la fid darajah min Abi Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Dan pendalilan kami dengan ayat ini la tahzan innallaha ma'ana, untuk apa? Untuk contoh pada la nahiyah
Baik, yang diungkapkan tadi nahi dari yang tinggi ke yang rendah atau dari yang sepadan dari derajat. Bisa diungkapkan Nabi dan Abu Bakar sepadan dari sisi apa? Dari sisi sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam perkataan Nabi, "Ma dhannuka bitsnain Allahu tsalitsuhuma." Yang kamu sangka dua orang, Allah adalah yang ketiganya. Baik, walaupun tidak syak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas tingkatannya lebih tinggi daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga jelas untuk la tahzan innallaha ma'ana contoh bagi apa? Bagi makna nahi, bahwasanya nahi itu dari a'la ke adna, yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Baik. Wa kaqauli syair, dan seperti perkataan penyair, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Baik. Ini juga apa? Bait yang dijadikan contoh pada pembahasan apa? Pembahasan apa Abdurrahman Riyau? La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Wa Abu Ma'iyah yang didahului apa? Didahului apa? Tolab berupa nahi. Maka fi'il mudhari' setelah wawu ma'iyah harus diapakan? Qadir, harus dinasabkan. Yang menasabkan ta'tiya itu siapa? Indaka syukran an mutmarah wujuban setelah wawu ma'iyah. Taib, ahsanta. Cuman sekarang fokus kita pada lafaz la tanha an khuluqin. La tanha an khuluqin. Jangan engkau melarang dari suatu sifat, wa ta'tiya mithlahu, bersamaan dengan engkau melakukan yang semisal itu. Ngelarang rokok tapi kamu sendiri rokok misalnya, ngelarang berdusta tapi kamu sendiri berdusta. Nah, ini arun 'alaika idza fa'alta 'azimu, maka suatu apa keburukan yang sangat jelas, cacat yang sangat jelas apabila engkau melakukan yang seperti itu, melarang dari suatu hal tapi engkau sendiri mengerjakannya. Baik. Perhatikan, wa hadza minal mutasawiyyin fid darajah. Dalam catatan kaki pada syair ini untuk contoh bagi apa? Bagi pelarangan yang arahnya dari mutasawiyyin fid darajah, dari dua orang yang sama tingkatannya. Nah, kalau larangan akhwan dari dua orang yang sama tingkatannya, wa yusamma bil iltimas, dalam ilmu balaghah dinamakan larangannya seperti itu adalah iltimas. Larangan kalau dari apa? Dari arah orang yang derajatnya sama, teman sejawat, teman seumuran. Ini namanya apa tadi Abdurrahman Kisaran? Nah, kaget. Apa namanya Muhammad Raka? Iltimas. Baik. Sekarang di i'rab la tanha. Indah ya Abdurrahman Muna. La tanha. Harfu nahyin wa jazmin mabni harfu nafyin wa jazmin, terus mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab, terus tanha wa hiya al-alif li'annahu
fi'il mudhari' mu'tal akhir. Naam, ahsan. Tanha fi'lun mudhari'un majzumun bila nahiyah wa 'alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa hiya al-alif li'annahu fi'il mudhari' mu'tal akhir. Baik. Sekarang la du'aiyah wa amma du'a fahuwa fil makhluqi li khaliqihi azza wa jal. Adapun dinamakan la du'aiyah, la untuk doa. Baik, maka itu apabila diarahkan dari makhluk kepada penciptanya azza wa jal. Nahu qaulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna. Contohnya seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau hukum kami. Tapi tentunya tidak adab untuk kita katakan la di sini nahiyah, pelarangan. Kenapa? Karena tidak berhak hamba untuk melarang penciptanya. Yang ada adalah doa, memohon kepada Allah agar dia tidak disiksa. Ya. Makanya la di sini kita namakan la du'aiyah. Baik. Antum perhatikan dalam catatan kaki i'rabnya rabbana munada mudhaf. Nanti perinciannya dalam bab munada itu. Hukumnya juga biar tidak bingung. La nahiyah. Baik. Maknaha huna du'a, atau kita katakan langsung la du'aiyah. Sama. Tapi sebagai bentuk adab kita katakan la du'aiyah. Harfun mabniyun ala apa? Ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Tu'akhidna fi'lun mudhari'un majzumun bila wa 'alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Na di sini dikatakan na maf'ulun bih, tapi bagusnya kita katakan na dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Wal fa'il dhamirun mustatirun fihi wujuban atau jawazan ini anta indah ya. Baik, wujuban atau jawazan hamzah. Baik, tu'akhidna anta jawazan. Ucapan atau jawaban Mujahid? Kalau enggak jawazan berarti ucapan. Baik. Naam, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Baik. Wa kaqaulihi rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Wahai Rabb kami, jangan engkau jadikan kami bersama dengan orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena bersama dengan orang-orang zalim hanya akan mempersulit diri sendiri. Ketika mereka tertimpa azab, bisa orang tersebut ikut tertimpa azab. Dan minimalnya dia akan melihat kezaliman-kezaliman tanpa mampu mengingkari. Makanya meminta kepada Allah, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Syahidnya apa? La taj'alna. Di i'rab coba la taj'alna tanpa melihat di catatan kaki. Coba Ahmad. La taj'alna. La apa namanya ini tadi? La du'aiyah mabniyun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Taj'alna
Terus i'rab apa? Kita dalam pembahasan apa? Jawazim berarti fi'il mudhari' majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Naam, li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir. Na dhamirun barizun muttasilun mabniyun ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Baik, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Nah, baik, yang bagian ini harus sudah bisa semua, ya. Bagian 6 la, kemudian setelahnya fi'il mudhari'. Sehingga pada pertemuan berikutnya sudah jelas gamblang bagaimana meng'irab la. Apakah ini kita katakan nahiyah atau du'aiyah, dengan melihat makna dari mana larangan tersebut dan kemana diarahkan. Qala wal qismu tsani ma yajzimu fi'laini aw fi'lan wa jumlah wa hiya 13 adah wa hiyal baqi. Adapun golongan yang kedua dari jawazim, yaitu yang menjazmkan dua fi'il atau menjazmkan fi'il dan jumlah. Baik, menjazmkan dua fi'il sama-sama fi'il mudhari', atau menjazmkan fi'il dan yang kedua jumlah. Wahiyya 13 ada, dan jumlahnya ada 13. Ya, 13 ada. Ada yang berupa huruf, ada yang berupa isim. Adapun yang 6 yang pertama, maka semuanya adalah huruf, akhwan. Yang menjazmkan satu fi'il anggotanya semuanya huruf, sedangkan yang menjazmkan dua fi'il anggotanya ada yang berupa huruf, ada yang berupa apa? Isim. Jumlah totalnya berapa? Zakif? 13 ada. Baik. Adapun perinciannya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.